90,2 Serambi FM Syudarul. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda. Alhamdulillah seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa pagi hari ini kita akan ngopi, ngobrol santai dan juga happy di 90,2 Serambi FM. Jadi seperti biasa Syudarul, Anda bisa mengikuti kami dari pukul 10 hingga ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Karena Anda bisa langsung menyaksikan perbincangan kita di pagi hari ini melalui Facebook Serambi FM, karena kita live ya di Facebook Serambi FM, dan juga Anda bisa menyaksikannya melalui Instagram Serambi FM, atau juga kami nanti bisa Syudarul untuk Anda bisa juga menyaksikannya melalui YouTube channel Serambi FM dan juga live streaming di www.serambifm.com. Dan pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir juga di studio Serambi FM seorang sosok perempuan yang sangat menginspirasi nih, bisa saya katakan adalah salah satu sosok perempuan Aceh yang banyak sekali memberikan inspirasi kepada kaum hawa terutama ya. Tentunya juga mungkin untuk ibu-ibu di sana sudah kepo kira-kira apa sih yang akan dibahas pagi hari ini dan kira-kira apa saja nantinya yang bisa Anda ulik. Jangan lupa langsung juga Anda nanti bisa bergabung bersama kita di 0651 637172 atau di 0811 6892. Hadir Ibu Darwati Agani ke studio Serambi FM. Selamat pagi Bu, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kalau misalnya ngomong sama Ibu rasanya kayak deg-degan gitu, soalnya cantik banget aslinya, begitu lembut lagi. Dan mungkin untuk Syudarul juga yang penasaran kira-kira apa sih nanti rahasia kecantikannya, nanti kita juga akan ulik nih ya nantinya di pagi hari ini. Dan Ibu Darwati Agani ini salah satu anggota DPRA dan juga merupakan Ketua Pengprov Ikatan Sport Sepeda Indonesia Aceh. Benar ya Bu, nggak salah ya? Benar. Nah, pagi hari ini Syudarul kita akan berbincang mengenai Bominggues di tengah pandemik. Ini kan di masa pandemik tentunya juga nggak membuat kita untuk berdiam diri ya Bu di rumah, apalagi untuk menjaga imunitas tubuh, kesehatan tubuh, tetap melakukan aktivitas olahraga. Nah sebelum kita membahas mengenai booming dari goes ini sendiri, setiap orang siapa sih yang nggak kenal Ibu Darwati Agani begitu? Semua orang pasti tahu sosok perempuan cantik Aceh yang sangat menginspirasi begitu. Tapi kan Bu, kan berbeda nih halnya kalau misalnya Ibu sendiri nih yang memperkenalkan diri. Kira-kira menurut pandangan seorang Darwati Agani, Ibu Darwati Agani itu seperti apa sih? Silakan. Waduh, biasa aja ya, merasa biasa aja seorang ibu rumah tangga. Saya orangnya sih selalu berpendapat seseorang itu akan sangat bermakna itu apabila ada manfaatnya buat orang lain. Ya, jadi kegiatan apapun yang saya lakukan selain sebagai rumah tangga, saya selalu berusaha untuk menolong apa yang bisa untuk membantu orang lain. Itu sih yang selalu di benak saya, karena kebahagiaan itu ada saat kita bisa membahagiakan orang lain. Baik, kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Nah langsung dicatat nih Syudarul, langsung update status Bu Darwati Agani katanya gitu. Nah Ibu mungkin itu wire-nya bisa diturunin supaya tampilannya lebih bagus. Nah ini ya Bu, nah bagus gitu. Jadi untuk Syudarul ini juga langsung bisa menyaksikan kita pagi hari ini di studio. Nah Ibu Darwati Agani kalau saya lihat sangat sederhana sekali, apalagi dari ucapannya, tapi cantiknya luar biasa nih. Nah saya juga penasaran sih Bu, beberapa waktu yang lalu sempat ada keluar berita atau juga informasi yang mengejutkan publik begitu, bahwa Ibu Darwati dan beserta seluruh keluarga katanya dinyatakan positif COVID-19. Baik, nah dinyatakan COVID-19 ini kan juga menjadi salah satu hal yang mengejutkan publik, mungkin terutama juga untuk keluarga Anda pribadi. Kemudian lalu keluar lagi informasi bahwa ternyata alhamdulillah negatif. Nah itu sebenarnya gimana sih Bu ceritanya? Baik, mungkin saya cerita dari awal ya. Hari tanggal 3 Agustus ya, saya dikejutkan bahwa ada orang dekat saya yang tinggal di rumah saya itu dinyatakan positif. Dan saya tentu nggak boleh panik, langsung hubungi anak-anak, kebetulan saya lagi di luar, bahwa di rumah kita ada yang positif. Jadi
saya hubungi anak-anak agar pulang semuanya, terus menghubungi orang. Kan di rumah saya rame kan, yang tinggal ada satpam, ada beberapa orang lainnya yang membantu di rumah. Semuanya ada sekitar 15 orang. Jadi saya hubungi semuanya, dan saya juga koordinasi sama Pak Direktur Rumah Sakit Umum, Dr. Azharuddin. Saya sampaikan, Pak, apabila ada orang di rumah kontak erat dengan saya itu positif, apa yang harus saya lakukan, yang gitu. Itu belum di swab begitu? Belum di swab. Terus kata beliau, Bu, kita swab semuanya. Jadi beliau juga mempersiapkan langsung di rumah sakit, dan setelah asar saya langsung datang dengan 15 anggota. Karena saya nggak, kadang orang takut di swab, katanya kalau di swab nanti positif. Kalau saya nggak seperti itu, saya harus cari tahu saya itu positif atau enggak. Apapun berdiam diri di rumah, apapun hasilnya itulah yang harus kita hadapi. Jadi nggak mau alah tunggu dulu lah, nantilah. Saya nggak seperti itu. Jadi kalau cepat kita tahu, jadi cepat juga kita cari solusinya. Dan posisi itu waktu itu sore, besok baru saat itu kan Balit Bangkes lagi bermasalah, dan besoknya hasil swab saya itu dikirim ke Unsia. Nah sore juga belum ada jawaban. Tengah malam saya buka WA dari Dokter Azharuddin, Bu, Ibu positif. Langsung shock. Pasti semua orang kan semua seperti orang itu, iya. Gitu. Jadi terus saya tanya lagi, balas WA beliau. Sebenarnya beliau itu WA-nya jam 10-an gitu, cuman saya udah tidur jam 2 malam, kebangun baru lihat. Saya balas lagi, anak-anak saya gimana? Terus kan mungkin beliau juga sudah tidur pagi. Sepertinya semua positif. Itu sepanjang dari jam 2 sampai pagi udah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur pasti. Saya hubungi semua, hubungi keluarga juga. Yang buat saya was-was lagi karena pas raya itu kan saya pulang ke tempat orang tua. Walaupun kita tuh menjaga protokol kesehatan, kami sholat pun di rumah. Nggak kemana-mana, cuma rumah mama dan di rumah mami. Tapi kondisi kami semua fit-fit saja. Dan terus saya kan walaupun Pak Irwandi di Bandung di tempat yang seperti itu kan berusaha menghubungi beliau kan. Jadi karena keadaan darurat akhirnya tersambungkan, saya sampaikan, dan beliau juga menghubungi kepala dinas, ya siapa-siapa lah pihak terkait lainnya untuk mencari tahu. Dan akhirnya mungkin juga lab Unsia juga melihat mungkin ada agak samar-samar. Kita kan nggak ngerti nih proses lab swab itu kan misalnya nggak begitu akan langsung keluar positif negatif, tapi kan ada tahap-tahapnya yang kita nggak ngerti, rumit sekali. Nah saya juga berpendapat bahwa waktu itu saya minta tolong dong dipercepat hasilnya. Yang penting saya tahu aja hasilnya. Jadi akhirnya yang positif itu mereka ragu-ragu masih sebenarnya. Pihak labnya masih ragu. Akhirnya mereka itu mengetes dengan sampel yang sama. Jadi kan pada saat diambil sampel itu kan nggak habis semuanya pada saat diuji di lab. Masih ada sisanya. Jadi sampel itu diuji lagi posisi tanggal 4 malam, 4 sore. Itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus, iya. Posisi tanggal 5 sore, sore keluar hasil bahwa ternyata dari 15 kami itu hanya 2 yang positif. Selebihnya negatif. Tentu bersyukur juga alhamdulillah. Nah, tetapi karena ada 2 hasil itu kita kan jadi ragu juga nih yang mana yang betul, yang mana yang betul. Jadi atas permintaan kami minta di swab ulang. Ya, di swab ulang dengan hasil spesimen baru lagi. Ini ambil yang baru. Ambil yang baru. Akhirnya malam tanggal 5 itu petugas dari lab Kesda Aceh itu ngambil swabnya di rumah. Di rumah tapi nggak masuk ke dalam ya, di teras di depan. Kita kalau awalnya 15 bertambah jadi 20 nih yang di swab. Ada beberapa orang yang kemarin itu yang mungkin merasa juga masih perlu di swab. Nah, besoknya tanggal 5, tanggal 6 belum ada hasil, tanggal 7 keluar hasilnya itu sama, yaitu 2 orang yang positif. 2 orang yang positif.
Jadi, 2 orang itu di rumah yang ada di Lamprit? Di rumah yang ada di Lamprit juga. Masih deg-degan juga, deg-degan juga. Iya, deg-degan gitu juga, ya, betul. Tetapi kadang saya bingung juga, yang positif itu supir yang baru 2 minggu bekerja, masuk ke dalam rumah aja enggak, kan supir di luar ya. Satu lagi malah yang katakan yang ada paling dekat dengan yang positif pertama malah enggak. Karena kita bingung, Corona itu milih siapa dia? Milih orang pilihan gitu ya, Bu. Milih siapa dia? Tapi ya sudahlah seperti itu. Ya, jadi walaupun kita itu udah dipastikan itu kita negatif, saya tetap melakukan isolasi mandiri. Selama 14 hari. Selama 14 hari saya dengan anak-anak di rumah. Bayangkan rumah saya lumayan besar, nggak ada pembantu waktu itu, hanya tinggal berempat dengan anak-anak, bersihkan semua, masak, anggap aja itu olahraga. Tapi alhamdulillah ya kita nikmati kebersamaan bersama anak-anak tanpa ada orang lain. Biasa sibuk pada masing-masing begitu, Bu, ya, sibuk sama teman-teman. Jadi mungkin itu yang membuat orang sedikit bingung ya, kenapa ada dua hasil. Jadi sampai sekarang kadang-kadang orang mungkin di awal aja yang positif, ya Bu, dalam arti positif, nggak baca berita yang terakhir. Nah, saya kadang-kadang pas keluar itu masih merasa dijauhi orang takut. Informasinya belum dibaca sepenuhnya. Belum dibaca. Saya sampaikan ya bahwa kita itu kalau bisa jangan menjauhi orang yang positif, karena corona itu bukan aib. Kita bersama-sama berjuang melawan corona, tapi bukan menjauhi yang terjangkit, karena dia nggak tahu juga kenapa dia bisa terjangkit, karena memang kan cara penyebarannya itu memang sangat-sangat gampang, siapa aja bisa kena, ulama bisa kena, pemimpin bisa kena, siapa aja. Jadi kita nggak perlu malu juga harus menutup diri kalau kita itu positif, karena memang ya seperti saya sampaikan tadi bahwa siapa aja itu bisa kena, dan itu bukan aib. Jadi dengan kita sampaikan bahwa kita itu positif, jadi orang-orang yang pernah kontak sama kita itu kan bisa lebih waspada. Oh, aku pernah kontak lo sama Ibu Darwati, aku harus swab gitu kan, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk penyebarannya itu bisa di-cut lagi lah. Justru kalau kita menjauhi mereka yang maksudnya positif dalam hal artian mungkin mereka menjadi sedih, tidak punya teman, imunitasnya kan menurun. Ini juga makin mudah penyebarannya begitu, dan nggak sembuh ya, Bu. Betul. Nah, salah satu hal seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya kan langsung umumkan ke publik ya bahwa saya itu positif. Nah, saya betul-betul waktu itu merasa sangat dicintai sama masyarakat Aceh. Saya dihubungi oleh begitu banyak orang dengan berbagai semangat, doa, yang ngirim makanan, ngirim vitamin, luar biasa. Ya, ngirim sembako, macam-macam lah, doa, ngirim madu, semuanya. Ya Allah, alhamdulillah ternyata mereka masih sangat mencintai saya. Ada hikmah ya. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, yang terjangkit COVID-19 itu enggak semuanya orang yang mampu. Jadi misalnya apabila mereka itu ternyata positif dan harus isolasi mandiri, jadi kita warga-warga yang tinggal di sekeliling tempat itu harus membantu, karena bisa aja dia bisa kesulitan pangan. Kalau kita nggak membantu, dia merasa nggak apa-apa karena kan OTG nih yang isolasi di rumah. Apabila nggak ada yang bantu, dia bisa aja keluar nih, cari makanan itu yang bahaya. Menyebarkan nggak tahu. Dan menurut saya satu lagi ya, yang perlu kita jauhi sekarang adalah keramaian, karena Aceh sudah terjadi transmisi lokal. OTG itu ada di mana-mana. Jadi kita itu tetap harus produktif di era pandemi seperti ini, karena nggak mungkin kita di rumah terus. Kita bisa bekerja, berkarya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, sering-sering cuci tangan, menjaga jarak ya, mungkin seperti itu. Nah, itu dia nih yang paling penting ya, itu tetap berkarya, tetap produktif juga, tapi tetap menjaga protokol kesehatan walaupun di rumah saja. Nah, terkait juga Ibu kan juga salah satu orang yang sangat mendukung
pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah dengan mendonasikan seluruh gajinya begitu. Namun untuk Anda saudara yang penasaran kira-kira kemana saja nih disalurkan, apa kira-kira Anda menjadi salah satu orang yang juga berhak menerimanya? Nanti kita akan bahas tuntas di segmen selanjutnya, tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.